Selamat sore. Oh, selamat sore, Bang Roma. Aduh, minta maaf, Soe. Sama ada demam toh, jadi sabar pulang dari aku. Ini beli sini paracetamol. Aduh, itu sudah tadi kita datang kita kaget, bilangnya ada keluar, ternyata dibeli obat. Ini biasa ada restoran ada di rumah, kok sampai apotek lama. Kok begitu tunggu dulu ya? Pilih saya pergi sini dulu sama anak. Ya, udah pergi sini. Kasihan ya, no? Bulan depan, Pak. Minum, makan. Oh iya. Demam sah atau ada batuk pilek juga? Puji Tuhan, cuma demam. Oh, baik. Jadi coba tadi kasih tahu sama saya, biar saya bawa suruh paracetamol yang ada di rumah. Masih ada sisanya sama anak kemarin bulan Desember itu sakit akibat cuaca yang buruk. Cerita apa? Kan orangnya masih bisa minum sudah Desember tuh? Masih bisa, kan bukan daluarsa. Nanti bisa Lego. Jadi kalau obat itu belum dibuka dia punya kemasan utama, itu memang masih ikut dia punya tanggal kadaluarsa yang ada di kemasan. Tapi kalau sudah dibuka dia punya kemasan utama, dia punya kadaluarsa itu sudah beda lagi. Sudah tidak ikut yang di kemasan lagi. Itu kalau kami di farmasi itu sebutnya Bionusdet atau BUD atau BUD. Sirup kayak paracetamol begitu tuh itu disimpan paling lama 35 hari atau sekitar 1 bulan sejak dia punya kemasan utama dibuka. Obat lain juga begitu, punya masa pakainya masing-masing. Kemasan utama tuh yang mana? Kemasan utama itu kemasan yang langsung bersentuhan dengan obat. Jadi kalau kayak paracetamol begini nih, ini kan sirup. Nah, kemasan utamanya itu botol gitu. Terus kalau tablet atau kapsul itu strip atau blister. Terus kalau salep, kemasan utamanya itu tuh. Oh begitu, aduh saya selama ini simpan obat lama sekali. Terus saya kasih orang rumah kalau orang sakit. Iya, jadi setiap obat tuh orang punya masa pakai, masa simpan masing-masing. Kan ada itu obat yang bilangnya kalau kita sudah tidak sakit lagi berhenti minum. Nah itu sudah yang saya simpan. Nanti saya kasih orang rumah atau tetangga yang sakitnya sama kayak saya. Kalau obat kayak paracetamol, asam mefenamat, atau obat lain yang memang dianjurkan untuk tidak harus habis atau minum hanya kalau sakit, itu tidak apa-apa disimpan. Contohnya kalau kayak paracetamol kan minum hanya kalau demam, terus asam mefenamat tuh minum hanya kalau rasa nyeri begitu. Nah itu tidak apa-apa disimpan sisanya, asalkan masih baik dan belum rusak dengan cara penyimpanan yang benar juga. Tapi kalau obat keras kayak antibiotik contohnya, terus kayak obat tensi, obat diabetes seperti itu kan harus habis dianjurkannya harus minum sampai habis. Jadi itu tidak boleh ada sisa, apalagi disimpan terus dibagi dengan orang lain. Jadi semua sirup yang kemasan utamanya sudah dibuka tahan sampai 35 hari? Tidak semua sirup, jadi kalau untuk kayak paracetamol begitu, itu kan tidak diracik, jadi langsung dari pabrik. Nah kalau yang kayak begitu tuh masa pakainya sampai 35 hari. Tapi kalau sirup antibiotik kayak amoxicillin, itu kan petugas farmasi yang racik, kita tambah air ke dalam botol obatnya. Nah kalau kayak gitu lebih singkat lagi dia punya masa pakai, itu paling lama sekitar 14 hari. Karena antibiotik tuh harus minum rutin sampai habis sesuai resep dan tidak boleh sisa, jadi biasanya sebelum 14 hari itu sudah habis. Kalau tablet atau salep itu di masa pakai berapa lama? Kalau obat padat kayak tablet atau kapsul, itu tuh dia punya masa pakai lebih lama lagi. Paling lama 180 hari atau sekitar 6 bulan sejak dia punya kemasan utama dibuka. Kayak Kak Devi, begini kan ada anak kecil di rumah, toh jadi biasanya ada tablet yang dibagi 2 begitu. Nah itu tuh sisanya tuh paling lama disimpan 180 hari, sekitar 6 bulan tadi itu. Dan simpan kalau bisa di plastik klip obat supaya aman. Terus kalau salep itu beda lagi, dia sampai 90 hari atau sekitar 3 bulan sejak dia punya segel itu dibuka. Yang perlu kita ingat di sini, masa pakai obat atau BUD ini berlaku selama dia punya cara penyimpanan itu benar ya. Oh begitu, aduh kita selama ini obat yang kita buka lama kita mesti tetap pakai karena kita lihat tentang kadaluarsa di kemasan. Padahal sudah beda ya? Iya, sudah beda. Memang masih jarang sekali ada edukasi tentang ini toh, jadi wajar kalau ibu belum tahu.
Jadi kalau kemasan obat pertama kali dibuka itu lebih bagus kalau kita langsung tulis dia punya tanggal, bulan dengan tahun di dia punya kemasan itu pakai spidol kayak gitu. Dengan dia punya batas waktu pakai atau batas waktu simpan supaya tidak lupa. Atau kalau saya buat begitu di rumah sih. Iya, begitu saja supaya lebih aman. Saya nih pernah dapat obat baru beli, tapi sudah lembek basah begitu. Padahal masih ada di dalam kemasannya. Kalau itu bagaimana sudah? Kalau kayak begitu mending langsung tukar saja ke apotek atau rumah sakit tempat ambil obat itu. Harusnya mereka layani, apalagi kalau obat keras yang memang harus dengan resep toh. Tapi kalau misalnya tidak bisa ditukar atau dikembalikan, ya mending beli baru saja kalau bisa dibeli. Oh, berarti tidak menjamin kalau obat yang belum kadaluarsa itu belum rusak. Iya. Jadi pokoknya perhatikan baik-baik saja. Kalau misal obat yang sudah di rumah itu dia punya kemasan sudah tidak bagus atau sudah berubah, terus dia punya warna, bau, rasa, dia punya bentuk sudah tidak sama seperti pas kita awal beli, itu tidak usah minum lagi. Ciri-ciri obat yang sudah rusak itu bagaimana? Kalau untuk sirup kan harusnya encer dan jernih. Tapi kalau dia sudah kental, terus keruh atau ada endapan begitu, itu tandanya obatnya sudah rusak. Kecuali untuk sirup yang memang petunjuknya harus kocok dulu sebelum minum, kayak antibiotik atau sirup mah begitu. Kalau tablet atau kapsul itu harusnya kan padat, keras begitu kan. Kalau dia sudah jadi lembek atau basah, lengket, atau di tablet itu muncul bintik-bintik, itu berarti juga sudah rusak. Terus kalau salep itu kan harusnya semi padat toh, jadi tidak terlalu padat tapi tidak terlalu cair juga. Nah, tapi kalau dia sudah encer sekali, berair kayak gitu, terus kalau dia sudah mengeras, itu tandanya juga sudah rusak. Jadi memang penting untuk kita perhatikan dia punya cara penyimpanan obat itu benar, bukan hanya di apotek atau rumah sakit, tapi juga di rumah. Terus bagaimana cara simpan obat yang aman? Jujur saja kami di rumah ini masih sembarang simpan obat karena tidak paham kok. Obat itu harus disimpan di tempat yang kering, bukan yang lembab atau yang basah. Terus di tempat yang sejuk, jangan di tempat yang panas atau kena cahaya matahari langsung, kayak jendela atau ruang terbuka begitu. Terus siap kotak obat juga supaya terlindung, jadi obat tidak bercampur dengan barang lain. Simpan di tempat yang jauh dari jangkauan anak-anak juga. Kalau obat yang sudah dibuka di punya kemasan utama itu kayak sirup atau salep begitu, setelah pakai itu tutup baik-baik dengan tutupan. Terus kalau tablet yang sudah dibuka terus simpan di klip obat, terus itu juga tutup baik-baik dia punya klip itu supaya jangan masuk ke darah. Nah ini dari saya baca tadi di botol sirup paracetamol yang satu ini, dia bilang simpan di bawah suhu 30 derajat Celcius. Coba lihat. Tapi saya punya termometer di rumah. Oh, kalau tulisannya di bawah suhu 30 derajat Celcius kayak begini, itu bisa kita simpan di suhu biasa saja di rumah. Tidak harus di kulkas, asal di cara penyimpanan benar sesuai petunjuk yang ada di sini. Tapi ada beberapa obat yang dia punya cara penyimpanan itu berbeda. Nanti di farmasi itu biasa dijelaskan. Kalau misal obat yang keterangannya suhu 8-15 derajat Celcius, itu bisa disimpan di kulkas atau di suhu dingin. Sama juga dengan obat yang 2-8 derajat Celcius, itu bisa juga di kulkas, tapi bukan di freezer ya. Aduh, omong-omong, saya ada ingat sama teman, dia pernah minum obat toh. Ini obatnya ternyata sudah lama di dalam rumah. Dia sakit kepala, sakit perut. Ya ampun. Begitu cek, ternyata ini obat sudah kadaluarsa, dia punya bentuk justru berubah. Ya ampun, ini bahaya ya. Apalagi kalau anak-anak yang minum lebih bahaya lagi. Iya, memang bahaya tuh. Jadi memang untuk masa pakai obat nih kan istilahnya kisaran waktu di mana obat ini masih aman, masih berkualitas, masih berkhasiat begitu. Kalau misal sudah lewat dari dia punya masa pakai atau sudah lewat dari dia punya masa kadaluarsa, itu tuh artinya memang sudah tidak bagus, sudah tidak berkhasiat lagi, sudah tidak ada efek, terus juga sudah tidak berkualitas dan bisa muncul juga efek samping yang berbahaya seperti yang tadi dicerita tadi. Baik, kita sudah tahu. Jadi sebentar saya harus cek mana obat supaya tidak salah minum. Iya, cek memang sebentar. Aduh, saya belum punya obat ini.
Hipi beli di toko banyak, ini di apotek itu ada. Iya kok. Oh, bahasa susu beli memang sebentar supaya jangan lupa. Iya saja mau nah. Nanti kalau kita tanya-tanya kita tanya ibu apoteker. Aman saja tanya saja. Omong-omong itu belum Marisa ini kalau boleh. Aduh, ini ibu konsul dan ibu aku berhalangan, jadi kita saja. Ini semua Ini semua. Oke, kita mulai Sue. Iya, Saya mulai. Sue. Oke. Wih, semoga saya dapat ya.